karena syarat sholat itu mesti paham, mesti hafal sholat. Bagaimana dia bisa melalui sholat itu dengan benar kalau aturannya sendiri dia tidak hafal? Berarti kalau dilihat ke sana, mengaji ilmu fikih menjadi fardu ain. Begitu. Ini baru imun sholat. Berarti serajin apapun dia belajar Quran, apalagi tanpa guru, cuma bertadabbur lewat terjemah, kalau sholatnya nggak diperbaiki, gitu, maka tidak terlalu signifikan. Sampai satu dari kita bagi udah dan tadi, alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tambah lagi sedikit lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berarti dia setiap harinya berani menyisihkan titipan Allahnya kepada dia. Rezekinya tidak semua diambil, rezekinya tidak semua diamalkan, tapi disisihkan untuk berbagi kepada siapa? Siapa saja, karena itu sedekah, zakat. Kalau zakat khusus ada mustahiknya yang berlapar, fakir, miskin, amil, riko, itu mu'allam, gharib, fisabilillah, ibnu sabil. Lagian juga zakat kan ada syarat. Pertama nisab, kedua haul. Haul itu ukurannya setahun. Kalau enggak sampai sana berarti bukan zakat. Contohnya sedekah, sedekah atau infak kapanpun sama siapapun, mustahilnya boleh aja, sekalipun yang kita kasih orang yang non muslim, boleh saja. Begitu. Berarti selama kita masih pikir bos, serajin apapun baca Quran, nah begitu bos. Nyambungnya, bisa mau sambung, naik nyambung ke kadang-kadang mungkin banyak repapus. Nah gitu, ayat busi ayat. Jadi rangkai itu mau jadi imam, harus sesuai dengan aturannya masing-masing. Gitu. Pahami lagi sifat yang mesti kita tafakuri, mesti kita yakini, biar lebih jelas pada saat pikir kita bertafakur akan wujudnya Allah. Sekali lagi, yang bersifat wujud cuma Allah. Arti wujud itu ada. Kalau yang ada cuma Allah, berarti selain Allah tidak ada. Kalau kita adanya ada aridi, wujudnya wujud aridi, wujud yang lain. Kita disebut ada, karena adanya Allah. Kita disebut ada itu setelah tiada dan akan diakhiri dengan tiada. Makanya adanya kita ini seolah-olah tidak ada. Sambil mikir nanti sambil otak membayangkan tuh wujud. Makanya kalau setelah itu akan menyerap ke dalam hati, oh iya yang benar, berarti pangkat kita, jabatan kita ini gak ada. Karena apa? Karena asalnya tidak ada dan akan kembali tidak ada. Harta kita mesti dijaga sebagaimanapun, itu wujudnya aridi, gak akan kekal kalau yang aridi, karena asalnya tiada dan bakalan kembali lagi tidak ada. Barulah pikir seperti itu akan bermanfaat sama hatinya. Barulah kalau seperti itu segala petunjuk Allah, baik Quran yang tersurat atau Quran yang tersirat, akan dia pahami dengan mata hatinya. Begitu. Sementara untuk bahasan tauhid sifat baru satu dulu, yaitu sifat wujud, artinya ada. Itu maksudnya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu tidak butuh dalil sebenarnya. Cuma kalau kita membutuhkan mana dalilnya, tinggal kita lihat aja. Kalau secara dalil aklinya tidak akan ada makhluk Allah kalau tiada Allah penciptanya. Kalau dalil aklinya banyak sekali. Seperti kul Allah gitu. Ayat apa itu surat apa? Lupa lagi. Nanti saja pertemuan yang selanjutnya saja. Cuma sekarang biar agak membantu, biar pikirnya ada efeknya. Karena ini amanat juga dari guru kita. Otaknya ikut dikir.
Itu dengan cara apa? Mentafakuri sifat-sifat Allah. Itu sifat Allah 20 yang wajib. Ini baru satu. Gitu. Nanti kedepannya pakai dalil. Ini ayat Qurannya. Gitu. Sekarang sedikit aja. Lalu nanti kalau setelah selesai sifat Allah, ya kita sedikit, lalu praktek, sedikit, praktek, kayak gitu. Lalu selanjutnya kita sambil dikir mesti mentafakuri akal Allah. Akal Allah itu apa? Karya Allah. Lalu kalau kita pikirkan mana yang bukan karya Allah? Semuanya itu hasil karya Allah. Coba. Barulah di sana air mata menetes. Barulah di sana kita, oh benar gue ini gak ada apa-apanya. Barulah pantauan nafsa kita mengenal diri kita sendiri. Kalau sudah seperti itu, barulah kita menyadari Allah akan kemahaan Allah seperti itu. Barulah setiap kali kita baca Quran ada efeknya. Barulah setiap sholat itu jadi sholatnya itu tanpa anil fahsya wal munkar. Sholatnya menjadi benteng dari fahsya dan munkar. Begitu. Jadi nanti kita mulai sedikit-sedikit ya ayat Quran maju sedikit-sedikit, gitu kan? Ilmu tauhid maju sedikit-sedikit, ya hikam maju sedikit-sedikit. Kalau pengen kan lagi itu pun apa sama sedikit step by step sama ustaz yang lain. Yang jelas itu fardu ain tidak boleh ditinggal. Fardu ain itu tidak boleh diwakilkan dan tiada alasan sepanjang hidup mesti dipelajari. Apa yang fardu ain? Ada 3. Dari 2 ilmu. Yang pertama ilmu fikih, ibadah, jasa, masuknya ranah syariat, namanya Islam, ilmunya fikih. Itu kan. Kedua ilmu tauhid, ranahnya iman, sasarannya berarti hati. Itu istilahnya thariqah atau iman gitu. Ada syariat, ada thariqah, ada Islam, ada iman. Ada lagi yang wajib pakai ilmu tasawuf. Tasawuf itu bukan ilmu murni, bukan ilmu mistik, ilmu mensucikan jiwa. Istilah Quran itu tazkiyatun nafs, membersihkan nafsu. Gitu. Salah satunya apa? Yang kita bilang ini, atau istilahnya yang lain akhlak, budi pekerti. Kalau tauhid atau iman itu teologi, itu namanya akidah. Nah, kalau ranah tasawuf namanya akhlak. Paham ya? Kalau iman atau ilmu tauhid sasarannya hati, kalaulah ilmu tasawuf itu hanya sudah rasa. Begitu. Kalau sudah rasa berarti tidak ada pengakuannya lagi. Gitu. Jadi itu nggak boleh terpisah. Kalau sudah terpisah itu bahaya. Belajar ilmu tasawuf saja masuk thariqah tanpa belajar ilmu fikih, tanpa belajar ilmu tauhid, bakalan sesat dia. Ya dulu dia mau dulu. Karena dalam ilmu tasawuf gak ada kita itu yang namanya sholat, gak ada. Yang ada kita digerakkan oleh Allah mengerjakan sholat, bukan kita yang sholat. Benar kan? Tapi kalau menurut ilmu fikih mesti usul niat dalam hati bahwa aku berniat sholat. Seperti itu kan? Sekilas kayak kontradiksi, kayak berseberangan, padahal nyatanya saling melengkapi. Kenapa? Karena ilmu fikih kewajiban jasad, ilmu tasawuf kewajiban hati, kewajiban rasa. Mulai paham sedikit-sedikit ya. Kita lalu lanjut lagi ke pembahasan hikam selanjutnya. Kalau kemarin membahas, kalau minggu yang lalu kita bahas soal ikhlas, bahwa dulu ikhlas itu ada ikhlas awam. Awam itu orang bodoh. Yang bodoh bukan otaknya tapi hatinya. Makanya akal itu menurut ilmu tauhid ada 2. Ada akal berisi, ada akal tori. Akal berisi yang ini, akal sejatinya itu yang ini. Akal mata batin itu akal berisi.
akal yang bisa memahami kemahagungan Allah. Kalau ini akal tobini, kalau akal tobini itu terbatas. Begitu. Makanya kalau dengan ini sekarang aja kita viral. Sekarang yang lagi viral itu apa ya? Namanya tuh, istilahnya tuh, jadi istilahnya tuh apa? Itu ilmu yang baru diketemukan oleh orang-orang Eropa sana, orang Barat sana. Dan istilahnya tuh zaman law of attraction, kayak gitu, atau law of assumption. Jadi jangan sampai hati itu meneriakan atau membayangkan hal-hal yang lain selain daripada yang positif. Seperti itu. Itu kan udah ada dalam Islam sebenarnya. Berarti tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa. Dalam lagu Indonesia Raya aja yang didahulukan bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Berarti mesti merdeka itu dua, pertama jiwa atau rasa, kedua baru badan. Keduanya mesti ada gitu. Makanya kemarin harus ada ikhlas. Ikhlas, kalau yang ikhlas awam, diulang aja sedikit. Ikhlas awam itu definisinya infiradul qalbi anil khalqi ma'a thalabi hajati dunya wal akhirah. Memisahkan hati daripada kepentingan makhluk, daripada makhluk. Jadi tak ada pengen dipuji, tak ada ria, tak ada ujub, tak ada takabur. Jadi dia berkarya aja. Hanya masih ada di ekornya, bisnisnya, surutnya yang ini apa? Yaitu kepentingan duniawinya. Semisal kita pengajian berharap agar rezeki barokah, agar yang sakit bisa sehat. Semoga dengan pengajian ini, semoga dengan ziarah ini, semoga dengan itu masih ikhlas, hanya ikhlas paling butuh. Ikhlas kemana? Lu ada pengakuan dalam hati, nih gue, lu salah, gue yang benar. Nah itu belum ikhlas. Paham? Tilik kalinya mah yang lemah. Mana yang mau kita aku coba? Benar? Selama ini kan kita semangat 45 hayang negara Islam sanegara komo sadunia. Keterangan ini mewah. Gila nih pejabat teman. Lalu ada ikhlas khawas, ikhlas khusus. Jadi ininya orang-orang terpilih dibuang ke satu infiradul qalbi anil khalqi ma'a thalabi hayatil akhirah. Jadi minta kesenangan di akhirat. Jadi yang dibuang ini pujian dari makhluk, kepentingan sama makhluk, lalu kepentingan duniawi. Jadi nggak ada semoga kita diberkahkan, semoga usaha lancar, itu udah nggak ada. Yang dia kadang cuma satu, kesuksesan di akhirat. Itulah ikhlas yang khawas. Jadi yang dia pengen nggak apa-apa di dunia, gua nggak terlalu ini. Kenapa? Karena dari 4 bulan itu sudah ada jatahnya loh. Jadi dia nggak terlalu ngejar-ngejar kesuksesan di dunia, karena tugas kita cuma ikhtiar. Ada kesempatan jalani gitu. Kalau orang ya bibir, itu tugas bibir. Ud'uuni astajib lakum, itu perintah Allah. Berdoa itu harus, kalau tidak berdoa kita disiksa. Karena itu perintah Allah. Tapi kalau hati la haula wala quwwata illa billah, kalau hati seperti itu gak akan bisa kalau gak masuk ke itu, gak akan bisa kalau gak ngaji ilmu tasawuf. Istilahnya tazkiyatun nafs sama kawan tasawuf sama aja, biar istilah doa. Makanya jangan terlalu benci sama yang namanya tasawuf, karena inti daripada tasawuf cuma membersihkan jiwa, mensucikan nafsu, bukan bikin diri melarang, bukan melarang diri gak boleh kaya, bukan. Tasawuf itu membersihkan hati dari beragam sifat-sifat yang jelek, sifat binatang. Itulah kenapa
coba kita perhatikan, kita hidup harus, kalau pengen bahagia, hidup harus sesuai dengan isinya Al-Quran, tuntunan Al-Quran. Al-Quran itu suratnya 114, yang pertama Fatihah, yang kedua Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Sapi. Lalu ditutup dengan surat An-Nas. Apa itu An-Nas? Manusia, berarti buang sifat kesakian dalam diri kita sampai yang lain-lain penutup baru jadi begitu. Berarti kurang teh jadi manusia kita tekan 3 sapi begitu. Coba sapi nih, pekerjaan sapi, kata sapi ada berapa? Minimal 4 lah. Satu kekenya pegawai makan, minum, lalu kedua tidur, ketiga ulin, keempat reproduksi. Berarti kalau tidak ada lagi selain yang 4 tadi berarti manusia. Sapi sama orang sapi di bawah itu kakak orang seperti itu aja disebut sapi. Manusia gitu, manusia bijaksana, ini kasar sapi. Bersihkan sifat hewan yang ada pada diri kita. Nah sebenarnya kurban Idul Adha lain kudu mencinta unggul, bari pencit sifat satok mau jadi ulang. Nah otak jeung hate teh eusi pencit we bungkus uli gitu, lolodok we kekenya itu jeung beureum gitu kan. So urang dari mana makanya orang sama-sama besarapan bubur di jumpa dan sama Islam kesepakatan belum padahal harus parah ditanya bukan sudah makan belum baru juga kupat sama bubur di bulan muslim. Lalu yang terakhir ada ikhlas wasul khuwas, yang khusus dan yang khusus, berarti yang terpilih dari orang-orang pilihan, diberikan rezeki oleh Allah, ikhlas itu seperti ini. Jadi infiradu kullihi, jadi memisahkan yang lain dari semua amalnya. Jadi semua yang dia kerjakan cuma minallah billah illallah. Balik ke tadi, sebelum anak surat apa? Sebelum anak surat apa? Ayatnya tak pernah surat apa? Kati apa? Subuh. Salah satu ayat subuh min syarril ghasiqin idza waqa'a, aku berlindung dari malam pada saat gelap. Berarti penting teh ngomongin bahaya. Ngomong kurban pakai ngomong batu aja udut di masjid deh. Selain pakai dikir dan diajak ke gimana coba pakai ngomong kapan tuh nanti aku goreng lawan orang itu masalah sama lah wasitnya daripada ngomong batu mending ngomong diri seorang lain pula kalah coba usul ngaji usul dikir kita usul ngaji cuma HS baik pun lagi ya, PS itu tidur nyenyak. Plus. Bukannya nggak boleh tidur, saya percaya kalau yang hadir di sini itu pada pintar-pintar. Pasti yang perlu cuma mata. Kalau hati mereka tidur. Kita lihat sebelum Anas itu manusia. Sebelum Anas berapa? Al-Falaq, kaki Al-Falaq. Subuh, berarti bakal berangkat subuh bos. Kamu hayang aku jadi manusia. Kan gitu. Bisa paham juga gini. Kalau monyet atau kera itu buat binatang, kita kasih antara buah sebobok sama pisang satu aja, satu buah, satu pisang dan satu buah. Pisang dulu nanti, satu buah punya buah. Kira-kira mau diambil mana? Tuh ya, tanya ke monyet langsung aja. Maaf, dia nggak terlalu serius. Terus kayaknya jadi bangun. Padahal tadi udah bangun dia. Maaf. Ini keren. Ini itu sama kayak kita.
kita dikasih yang lebih. Contoh kayak kemarin, Pangarsa Abah bilang kalau kita pikir yang benar, menjalankan ilmu ini dengan benar, bukan cuma kaya yang didapat, gitu. Kumpulin 100 sagopok, bukan cuma 1 pisang yang dia dapat, tapi kita milih yang kecil aja. Uang dibuat, yang diambil pisang. Nah itulah kita, wujudnya manusia, hakikatnya monyet, begitu. Ya, bos. Makanya dalam pandangan orang-orang yang udah bersih hatinya, meskipun pakai udang, pakai sorban, pakai gamis, gegam, janggut panjang, tasbih, terong, berbahasa gegam, sifatnya juga kerak, tinggalin apa jangan kerak. Alhamdulillah nih, begitu. Masih kurang beres lagi, kagok lagi. Kagok lah. Ulang. Anas, arti Anas itu manusia. Sebelum surat Anas, apalah? Sebelum apalah apa coba? Al-Ikhlas. Apa itu Al-Ikhlas? Kulhu curang. Tadi ngomong kulhu kita ya, keajaiban Al-Ikhlas. Kita pengen punya energi beribadah malam, apalagi subuh, karena al-falaq itu subuh kan dikatakan seperti ini. Siapa orang yang beribadah baik itu zikir ataupun tilawatul Quran sehabis sholat subuh sampai timbulnya atau terbitnya matahari, maka tercatat 2 ibadah yang makruh. Pertama haji, kedua umroh. Jangan mampu ini umroh begitu, baca Quran kita sholat subuh, tong diselak ngobrolan urusan dunia, kadang beres-beresnya, ayo dia itu oke kita. Meletek panon koete sampai ke ukuran 2 tumpah, 1 tumpah itu perkiraan karena 1 meter di bawah, berarti karena jam 7-an. 1 tumpah 2 meteran di bawah, kalau berarti di Urama, bukan di gunung, kita kan di kota. Ada jam 7-an. Setelah haramnya sholat hilang, gitu. Kan ada waktu haram sholat sebelum kelihatan matahari hangatnya, seperti itu. Nah harus ikhlas dulu, bos. Harus ikhlas dulu, baru bisa beribadah malam. Setelah itu baru jadi manusia. Terus udah mengaji dan masalah beres itu. Kalau kita lanjut sambungan ikam selanjutnya. Hikmah selanjutnya di sini dikatakan masih bab ikhlas. Kalau kemarin istilahnya itu lantas hakuman layun hiduka halu, begitu kan? Oh bukan, al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Amal apapun tidak akan bermakna kalau tanpa ada ikhlas. Sekarang masih bab ikhlas, cuma redaksi yang lain. Coba disimak. Ibin wujudaka bi ardil umur. Ibin kuburkanlah wujudaka, wujudmu, wujud kita yang hari ini, realita kita di ardil umuri, dalam tanah sedalam-dalamnya. Pamana batak, maka sesuatu yang tumbuh mimma lam yutban, dari yang tidak dikubur, layatim, maka dia tidak akan sempurna, nyata hijau hasilnya. Kita mau nanam nih misalkan, kan bisa aja tuh kita nanam tomat, cuma tomat burung digitu-gitu doang, mungkin tumbuh daunnya, kalau jadi tomatnya nggak akan. Tetap mesti bikin tomat pakai pupuk itu yang namanya pupuk pasti kotoran. Sama seperti hati kita, bikin lubang dalam hati, hidup kok sedalam-dalamnya, pakai pupuknya apa? Kotoran orang, hinaan, tipuan, kayak gitu. Itu biar apa yang kita tanam tumbuh. Jadi ulangi,
mereka ngaji kalau begitu susah. Jangan seperti ini, itu pupuk bos. Pada saat awal masukin benihnya mesti sama pupuknya. Setelah itu disiram, baru tumbuh ulang. Bahasanya di sini, ibit, kuburkanlah, rahasiakanlah wujud dan keberadaanmu. Berarti artinya jangan sampai orang lain tahu apa realita kita. Dan setik-setik curhat, setik-setik curhat. Bangsa kolonel nyumput bunyi dino cakap gerai itu bukan begitu. Jika mau kado itu ya untuk seri-seri mah tuh ada tuh setik gitu. Saat orang lain lupa baru lewe. Itu dengan itu. Jadi tong terlalu tinggi orang susah. Di masjid dan ibadah tentunya dengan susah pak. Coba ini juga gabung jadi murah, tinggal kieu. Ayo mana kita dibayar percepat kita dibayarkan, kieu. Ya Allah, sudah bukan masalah lagi. Malu sama pendidikan kita. Itu Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tahu? Atau aku kieu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani masalah terkecuali sesuai dengan kapasitas ilmunya dia. Kita lihat berapa lembaga yang kita lewati, mulai dari TK, bahkan ada yang karena bermain itu playgroup, benar? Lanjut ke SD, berapa tahun di SD, lanjut SMP, lanjut SMA, beberapa ijazah tuh ilmu yang kita terima, belum lagi S1. Datang masalah mewek. Ya Allah, itu pantas aja kalau ujiannya berat karena ilmu, karena senjata untuk menghadapi masalahnya juga kumpul berat. Paham ya? Nah itu. Makanya mulai dari sekarang kesenangan itu jangan terlalu diperlihatkan. Sama kesulitanmu jangan terlalu diumbar. Kalau seperti itu kita tidak beradab, kita tidak beretika, kita tidak berakhlak kepada Allah, seolah-olah kita tidak ridho dengan qada Allah la ilaha illallah. Kesana la ilaha illallah itu. Makanya kalau sudah begitu ada malu, ada merinding. Bukan merinding disco, merinding dikir ini. Kayak gitu karena mulai sadar. Oh bener kayak gitu. Baru butuh sedikit gitu. Baru dibukain sama Allah satu rasa. Kembali lagi kita nonton Persib misalkan, kebanggaan kita meskipun kurang kebagian piala, kebagian duit. Begitu gol, langsung gol, sorakan tariknya. Gitu. Padahal aku gimana? Kapung-kapung kan itu dibuka apalagi yang menggolkannya itu sampai lupa malu itu nulis di jam-jam lapang di kurilingan karena dibuka rumah ini ngagolkan kabayang kurang berpikir gol langsung kurang tekeleh kurang wah kabayang bunga tadi kan nya bunga nya sakit nah karena ngagolkan kayak gitu so bahagia, senang, takut dan dikeberanian ke Allah dan harapan teh kerdikir teh yang kebayang kerdikir dia pun kerdikir yang lewe yang bunga kebayang sekerdikir padahal tuh dikir-dikir es begitu memang benar kan? Terjawab sekarang kenapa dikir banyak orang yang kayak kesurupan. Itu bukan kesurupan, itu sadar sesadar-sadarnya. Karena yang dibukakan, yang dibutuhkan rasa, bukan cuma ucapan. Itulah kenapa dalam Al-Quran kata dikir itu maknanya banyak sekali. Ada yang maknanya dikir itu secara etimologi ingat, tapi ingat itu kan bukan cuma lisan, tapi dirasa. Diberangkatkan dulu, dibentangkan ke rasa komodai dibolotkan ke begitu. Melihat daun pisang seolah-olah nama yang tangan dia
seperti itu. Nah, pantas guru kamana oke asal dengan perubahan. Masalah itu yang salah bukan ilmunya, yang salah kitanya yang masih kotor. Gitu. Makanya sungguh itu wujudnya diambil umum, sungguh ke kasusah hubungan, sungguh ke lalu disimpul ke mulai yang dilakukan aja supaya tidak ada pengakuan dalam hati kita. Gitu. Biarkan kodok dan kodar yang terjadi. Makanya kalau orang yang makrifat sakinuna ala majalil akdar, mereka itu tentram, nyaman dalam berjalannya takdir. Mau takdir enak, mau takdir nggak enak, kita nggak berani ngomongin takdir buruk. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau sudah mantap seperti itu, yang ada bilang jelek itu takdir jelek, takdir buruk itu cuma keinginan kita doang. Kalau sudah seperti ini, kita bakalan husnudon terus, benar nggak? Itu semua yang terbaik buat kita. Nah kalau kita maksa-maksa, ya Allah pengen gini, ya Allah pengen gini, tapi hasilnya justru malah kebalikan dari apa yang kita minta. Itu sebenarnya kemahabesaran Allah untuk menyadarkan kita bahwa lu itu hamba, yang jadi Tuhan itu gue. Paham? Seharusnya yang dipaksa itu lu, bukan gue. Kayak gitu loh. Makanan kayak di Al-Quran ada bahasa al-fa'alu ma yurid, bahasa Sunda, bahasa lengket, bahasa Premiana, kumahai begitu. Al-fa'alu ma yurid, Allah mengerjakan atau membuat sekehendaknya Allah. Makanya tidak ada yang menapaki, tidak ada yang berakibat sekalipun doa yang hebat, tidak ada. Apalagi keris, apalagi batu batu, apalagi semua tergantung kepada iradahnya Allah. Makanya nanti pada saat dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada yang mengizinkan kecuali Allah. Makanya nanti semua tidak akan ada gunanya ikhtiar kita kalau tanpa iradah Allah. Nanti mulai sadar, tidak akan terjejak lagi sama ambisi. Mulai kita sadar, bangkit dari asal kita beribadah kepada Tuhan yang diciptakan oleh kebodohan kita, mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan segalanya. Begitu. Ayo kita mulai aja. Contoh yang kecil aja, misal kita berdoa, minta sehat walafiat. Setelah berdoa justru malah datang penyakit. Dan kita mau berhenti dari berdoa. Buat apa berdoa? Ini setelah berdoa justru malah datang penyakit. Nah itu orang yang salah. Jadi dia menahankan keinginan, bukan mengabdi kepada Allah. Karena Tuhannya keinginannya dia. Coba kalau berdoanya didasari bahwa doa itu diperintah oleh Allah, maka pada saat keinginannya tidak dikabul oleh Allah, justru dia bakal husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Oh ini sakit yang maslahat buat gue, bukan seperti itu. Kenapa nih? Dari mana dia tahu? Karena gue sudah berdoa sesuai prosedur yang ditindakan oleh Allah sama gue, makanya seperti itu. Coba kalau gue sehat, mungkin pada saat ini gue gak akan ikut kajian kayak gitu. Terus kalaupun sakit juga mata masih bisa lihat, istri masih ada, nggak kabur kan gitu. Banyak juga yang sehat tapi nah kayak gitu. Jadi kayak misalkan punya uang 1 juta, yang hilang 100 orang, kebanyakan otak sama hatinya itu berkiblat sama yang hilang yang 100, bukan mensyukuri yang 900 kayak gitu. Biar dia sadar bahwa kita la makanya la ilah itu menafikan illallah, itu isbat namanya. Ini buat kita yang masih hidup aja talqin susahnya. Talqin itu mempelajari, diajarkan, susahnya minta ampun. Bagaimana kalau pada saat sekarang baru ditalqinin? Coba
Karena kita tahu bahwasanya man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir daripada ucapannya, berarti di sisa usianya dia sanggup mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga. Emang semudah itu? Paham? Coba ayah ucapkan la ilaha illallah, kehidup esek tidak udah. Jawab tadi kesamaan la ilaha illallah. Kan ningali batur bisa sering-sering. Ya Allah, ya pakai rasa. Kita masih beruntung diperkenalkan dengan orang-orang yang memang benar-benar ikhlas mengajarkan zikir itu seperti itu. Pada zaman Rasulullah juga ada, bukan baru usia. Jadi jangan dikira bahwa kau itu ciptaan orang-orang sekarang. Bukan, cuma beda istilah doang. Kalau dalam Quran tazkiyatun nafs, yang baru usia dikatakan bahwa dulu zaman Rasulullah menanyakan, ini ada orang muslim nggak? Nggak ada, tutup semua, tutup, gelapin semua. Gitu. Coba perhatikan, lalu ikuti, begitu. Jadi dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kenapa zikir seperti ini tidak diumumkan? Begitu pertanyaannya kan seperti itu. Kembali lagi karena ini ranah rasa. Nah kalau sekarang kenapa sampai diumumkan akhir zaman seperti itu? Paham ya? Saya jangan kan usah jangan. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi? Mestinya yang paling tepat baru mengenal itu ilmu ma'rifat, ilmu thariqah, setelah ilmu fikihnya itu luar dalam dia paham, berikut dalilnya dan sebagainya. Begitu. Nah kalau kita nunggu hebat dulu ilmu fikih, mau kapan bos? Paham ya? Jadi istilah kita ikut thariqah itu contoh thariqah ini tak baru. Kalaupun sedikit, kalaupun jelek, amal kita itu mau sah membawa ke akhirat nanti. Jangan sampai ibadah kita itu cuma sekedar ritual atau rutinitas doang. Kembali lagi, pertemuan yang lalu dibahas bahwa amal apapun tanpa ikhlas bagaikan jasad tak bernyawa. Itu pertemuan yang lalu. Kalau yang sekarang masih ranah ikhlas, cuma redaksinya beda. Kuburkanlah semua keberadaanmu. Itu amal juga. Kita punya, kita gak punya, begitu. Kuburkan di dalam tanah sedalam-dalamnya. Jadi jangan sampai pengen kelihatan sama orang. Kalau dilihat tanpa sengaja oleh orang, gak apa-apa. Yang penting jangan ada tujuan pengen dilihat oleh orang, apalagi pengen diakui, apalagi mengakui sendiri. Ujung itu kalau pengen diakui, ria itu. Apalagi merendahkan orang lain, lu belum seberapa, gue lebih hebat dari lu, takabur itu namanya. Yang ketiga itu adalah sumber daripada penyakit hati yang lain. Kalau sudah ada itu yang ketiga, maka lahir penyakit-penyakit yang lain, semisal hasud dan lain sebagainya. Kalau sudah ada hasad aja, ada hasud, amalan seberat apapun, maka itu bagaikan kayu bakar yang dilahap oleh api, habis. Berhasud itu, hasud itu apa? Membenci nikmat orang lain. Pada saat orang lain beruntung, dia bisa tidur. Sekian apapun, serajin apapun dia beribadah, sehafid apapun sunat dalam otaknya, kalau masih ada itu dalam hatinya, najis dia. Bagaimana iman akan betah pada hatinya? Seperti itu. Makanya kita mulai dari sekarang belajar menyembunyikan itu apapun, baik itu mulai kita misalkan diberi rajin, misalkan oleh Allah rajin baca Quran, diberi rajin oleh Allah umpamanya berzikir,
gitu. Belajar kita untuk khalwat, menyepi diri. Minimal kalau kita menyepi kayak orang-orang terdahulu, misalkan berzikir di dalam gua, kita nggak mampu, ujlahnya atau khalwatnya udah aja ujlah hati aja. Dari apa? Dari pujian orang. Yang penting kita nggak pengen dipuji, yang penting kita nggak mengakui, kayak gitu. Alasannya satu, kenapa kita mesti bersembunyi dalam terang? Alasannya apa coba? Mana bata mimma lam yudfar la yatimu nata'iju. Apa yang tumbuh tanpa dikubur dahulu, maka itu tidak akan sempurna. Misalkan yang ditanam itu belajar Al-Quran, yang ditanam itu belajar tauhid, yang ditanam itu sholat sunnah, yang ditanam itu baca Quran. Kalau masih ada kepentingan dengan ujian orang, dengan pengakuan orang, begitu, maka kalau belum ada, amal itu tidak akan sempurna. Kalau pengen lebih paham lagi kayak gini, sempurnanya mengandung atau hamil itu biasanya berapa bulan? 9 bulan. Coba keluar baru 4 bulan, sempurna nggak? Ya enggak. Namanya kan mungkin ada yang prematur, mesti diginiin dulu, nah itu lebih begitu. Ada lagi yang lahirnya bukan dari jalan yang seharusnya, misalkan pintunya kan lewat si ono, ini dibelah lewat operasi, begitu. Sempurna nggak? Enggak. Tetap ada menyisakan sakit dan lain sebagainya. Seperti itulah amalia ibadah kita. Makanya harus sesuai ilmunya, sesuai keharusannya, sesuai prosedurnya, seperti itu. Kira-kira. Makanya banyak orang yang mengharamkan mengkaji kitab ini. Kenapa? Cuma kebanyakan membahas kitab ini cuma dalam satu sisi doang, tidak dikawin dengan kitab-kitab yang lain, dengan ilmu-ilmu yang lain yang sebagai pendukungnya, begitu. Lalu apalagi yang menjadikan sesat? Yang menjadikan sesatnya ini karena dia memfatwakan kitab itu tanpa dia lebih dulu mempraktekannya. Itulah yang bikin sulit dipahami. Seperti itu kira-kira. Jadi hikam itu bukan buat menghakimi orang, tapi untuk evaluasi diri. Kalau sudah paham kitab ini, hikam ini ke semua ranah ilmu masuk. Mau psikologi bisa, mau ngaji keluarga bisa. Itu insya Allah. Jadi diulang lagi. Sederhananya seperti ini. Yang kita wajib itu 3: Islam, iman, ihsan. Kalau mau detailnya seperti ini: tugas bibir berzikir dan berdoa, tugas otak untuk berpikir, tugas jasad untuk berkarya atau berikhtiar atau berusaha, tugas hati bertawakal atau ikhlas kepada Allah. Kalau sudah bisa menyinkronkan itu semua, sudah sinkronisasi, jadinya apapun menjadi nilai ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ada ibadah madu, ada ibadah madu. Kalau sudah seperti itu, kita paham kenapa yang terjelek itu nanti hamba Allah yang terakhir masuk surga itu yang waktunya dibagi 3, 24 jam bagi 3 berapa? 8 jam. Kalau cuma kita ngandelin sholat yang 5 waktu, setengah jam aja udah kurang. Diambil rata-rata 1 kali sholat 5 menit aja baru nyampe 25 menit. Itu pun kalau khusyuk, itu pun kalau sesuai kaidahnya dan bulannya. Begitu kira-kira. Makanya ikhlas tidak ada hentinya, ikhlas tidak ada batasannya, begitu. Jadi mulai dari sekarang
jangan anti dengar kata thariqah, jangan anti dengar kata tasawuf. Karena apa? Itu fardu ain. Itu belajar supaya kita ikhlas. Gitu. Karena kalau sudah ikhlas itu apa? Gimana? Zaidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tambahlah imanmu, perbaharuilah imanmu dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Seperti itu. Karena nanti titik-titiknya, nanti pahnya itu terisi semua. Makanya zikirnya enggak bebas pakai aturan. Tarik kemana kayak gitu. Nanti kita bahas sedikit. Di sini titik apa namanya, ini nafsu apa namanya, dalilnya apa menurut Al-Quran, cahayanya itu temu sampai mana, penyakitnya apa aja, masing-masing ada. Kalau udah rajin dicas seperti itu, mana ada santet yang mau datang, mana ada juga gitu penyakit hati dalam diri kita. Kita nanti bakalan sibuk dengan kejelekan kita sendiri, gak ada waktu buat menilai kejelekan orang. Nanti kalau sudah seperti itu, dakwahnya bukan lagi bilisan, tapi dakwahnya bilhal, mengajak orang lain dengan sikapnya dia, dengan contohnya dia. Makanya kalau orang-orang dahulu bukan bikin pesantren dulu bos, santrinya dulu dibanyakin kayak gitu. Bener nih. Setelah itu kalau lu mau mondok, bikin aja kokong sendiri. Kalau sekarang kan kebalikannya, santri kaya terus ibu dia proposal, dia pasantren kan kayak orang-orang la ilaha kita ada banget. Orang dulu tanpa mesti memproklamirkan diri, nih gue ustaz, nih gue sampai berbagai jalan agar kelihatan terang sama orang, sampai berani meredupkan cahaya orang lain. Kalau orang lain, kalau orang-orang tua dulu gak mesti seperti itu. Istiqomah aja, amalin apa yang lu tahu, ilmu lu sampai di mana, praktekin dengan istiqomah, dengan itu ada dalam kami. Kalau kita pengen mengalahkan musuh kita, gak mesti kita mencari tahu bagaimana cara mengalahkannya. Cukup dengan kita sadar diri, dengan ikhlas, terus caranya memperbaiki diri. Maka dengan sendirinya orang yang jahat sama kita akan baik. Seperti itu. Kalau bonteng jadi bonteng, apa yang kita tanam jelek, maka hasilnya pun akan jelek. Sekali lagi biar jadi patokan. Gak apa-apa jam 9 beres. Jadi man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari berani zikir kepadaku, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit bos. Itu salah nilai. Jadi kita lihat ya, udah. Lalu apa sih yang bikin hati terasa mati sehingga hati susah untuk berfungsi, susah dibikin ikhlas? Apa coba? Ada 3. Yang pertama, hubbud dunya, terlalu mengejar dunia. Yang kedua, irsalul jawarihi 'alal ma'as, selalu membuat anggota badan sekujur tubuh ini, fisik ini dipakai dosa. Apa yang dilarang oleh Allah udah tahu itu riba, dimakan aja. Gimana hati mau ikhlas bos? Gimana antena dalam hati mau dapat sinyal? Pesek saktinya, rekomang ngabung tak usah mikir gehekes gitu. Ya Allah, dan dapat keterangan itu asli cairkan itu. Nah untuk bilang ini, lalu yang bikin hati mati sehingga susah dapat hidayah dan taufik itu satu, ulang. Yang pertama buku, yang kedua irsalul jawari 'alal ma'as. Lupa itu tulul amal berangan-angan bukan gaplah
Gaflah itu tidak pernah mengingat keagungan Allah. Berarti itu arti zikir yang sesungguhnya. Kurang makan zikir ucap hukum otak mah gaflah aja bang. Bibir mah la ilaha illallah, otak mah ada pikiran otak. Benar? Bibir zikir, hati mah pantau bisa dibuka kunci kan itu. Jadi semestinya zikir itu kayak bacaan doa intiqah dalam hati. Ini wajah wajhi lagi aku menghadapkan wajahku di sana, yang dimaksud wajah itu seluruhnya. Wajah kita mulai dari wajah fisik, wajah hati, wajah rasa kita semua dihadapkan kepada Allah. La ilaha illallah.